وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sujud apa? Untuk sujud sahwi ada bacaan tertentu gitu. Oh, lafadz niat sholat itu tidak ada yang warid dari Nabi SAW. Dia tidak ada yang diriwayatkan dari lisan Nabi Muhammad bagaimana lafadznya niat itu. Nah, namun para ulama Syafi'iyah maksimal ya menganjurkan, tidak mewajibkan, menganjurkan bahwasanya kalau seorang muslim itu mau mengucapkan lafadz niatnya itu sebelum sholat, maka itu boleh dan itu dianjurkan, mustahab hukumnya dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, hanya terjadi beberapa kalau saya pandang ini kesalahpahaman yang menyatakan bahwasanya niat itu wajib diucapkan di dalam sholat. Ini sudah dijelaskan oleh para a'immatus Syafi'iyah, di antaranya Al-Imam Yahya Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i. Kemudian juga sebelum beliau itu Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani. Dan kemudian yang demikian ini didukung oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu'nya, bahwasanya ada salah satu fatwa dari salah seorang ashabul wujuh di dalam madhab Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Ini salah seorang ashabul wujuh di dalam madhab Syafi'iyah. Beliau memahami ucapannya Imam Syafi'i bahwasanya niat itu wajib diucapkan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Kitabul Manasik, Kitabul Manasik itu kitab haji gitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan adapun salat gitu kan, dia tidak sebagaimana haji gitu. Adapun salat dia tidak sebagaimana haji, yang mana kata Imam Syafi'i la yujzi'u illa bin nutqi, yang mana salat itu tidak sah kecuali jika dia diucapkan. Imam Syafi'i stop di sini ngomongnya. Yang diucapkan itu apa? Imam Syafi'i enggak jelaskan. Maka dimaknai, dipahami oleh Abu Abdillah Az-Zubairi, yang diucapkan itu adalah niat. Maka jadi fatwa oleh beliau, niat itu wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan, sholatnya tidak sah. Nah, yang demikian ini diluruskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian Al-Imam Yahya Al-Imrani juga dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga meluruskannya, bahwasanya tidak sebagaimana yang disangkakan oleh Abu Abdillah Az-Zubairi. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i enggak sah kalau enggak diucapkan itu takbir. Jadi kalau di dalam di dalam manasik haji, takbirnya itu kan labbaik Allahumma umratan, itu masuk dia ke dalam tahrim umroh. Maka dia haram, semua larangan umroh haram ketika sudah mengucapkan itu di mana ketika di miqat hendak masuk haji itu. Nah, adapun di dalam sholat tahrimnya itu adalah takbir. Maka yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullah yang tidak sah kalau tidak diucapkan itu adalah takbir. Jadi orang dalam hati gini kan enggak sah dia sholatnya.
dalam hati saya sudah Allahu Akbar. Enggak. Harus diucapkan karena apa? Rukun takbir itu rukun ucapan. Nah, di sini penjelasannya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah terhadap permasalahan ini, masing-masing ibadah itu ada pelakunya. Niat itu pelakunya hati. Sementara takbir pelakunya lisan. Sama seperti sujud, pelakunya adalah jabhah ini, kening, kemudian kedua telapak tangan, lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Jadi masing-masing itu bertanggung jawab terhadap amal ibadah yang dilakukannya gitu. Maka sebagaimana takbir itu kewajibannya lisan, kalau lisan itu nanti meninggalkan dan mewakilkannya kepada hati, nggak sah. Demikian pula jika hati gitu kan, hati dia melepas tanggung jawabnya mewakilkan kepada lisan untuk mengucapkan niat, tapi hatinya nggak meniatkan gitu kan, maka yang demikian ini juga tidak sah. Nah, sampai di sini ikhwas kalian tentang permasalahan mengucapkan niat di dalam sholat dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ini khilaf baina ahli ilmi, khilaf di kalangan para ulama. Yang jumhur madhab syafi'iyah maksimal itu sunnah gitu. Adapun yang sampai mewajibkan ini tadi sebagian wajah saja di dalam madhab syafi'iyah, sebagian pendapat kecil para ulama syafi'iyah. Nah, yang demikian ini kenapa kok bisa sampai para ulama syafi'iyah itu menghasankan atau mengistihbabkan gitu kan, menganjurkan untuk mengucapkan, karena di dalam perkara-perkara lain, di dalam ibadah-ibadah lain ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan sesuatu yang menggambarkan niat di dalam hatinya. Antum masih ingat hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala hal indakum syai'. Rasulullah mengatakan, kamu punya makanan enggak yang buat dimakan? Qulna la, kami katakan enggak. Maka kata Rasulullah, qala idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Ucapan Nabi itu, kalau gitu saya puasa, ini menggambarkan niat di dalam hatinya, beliau memulai puasa di situ. Jadi ucapan itu menggambarkan niat yang ada di dalam hati gitu kan. Nah, kemudian ketika datang wa dakhala alayya dzata yaumin, di waktu yang lain, di hari yang lain datang kepadaku. Kemudian aku sampaikan uhdiyalana hais, kita dapat hadiah hais gitu kan, makanan hais. Maka kata Rasulullah apa? Falaqad asbahtu shaiman, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaqad asbahtu shaiman, kata Rasulullah, padahal aku sudah puasa tadi di pagi hari. Kata Aisyah, fa'akala Rasulullah, kemudian beliau mengabarkan Rasulullah memakan hais tersebut. Hais ini nanti antum bikin sendiri ya. Dia dari dakik, tepung, kemudian dari kurma, dan ditambah minyak samin, itu diaduk-aduk. Kalau minyak samin mahal ya ganti pakai minyak lain gitu misalnya. Nah, ini menggambarkan niat. Jadi kalau seorang muslim misalnya memang mau niat, lihat ini Rasulullah mengucapkan niat yang ada di dalam hatinya, itu menggambarkan niat yang ada di dalam hatinya sederhana. Aku puasa sudah. Tidak ada somagodin yang panjang begitu kalau mau rumit gitu kan. Jadi Rasulullah mengajarkan yang simple seperti ini. Kalau memang mau diucapkan, ya sudah, besok saya puasa Ramadan, selesai sudah. Besok Senin saya mau puasa sunnah Senin, selesai. Diucapkan seperti itu, sudah masuk niatnya itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Mau sholat begini kan, ini sholat isya, udah itu niat. Nah, itu loh. Dalam hati itu terdetik ini sholat isya, dan Allah tahu sholat isya 4 rakaat gitu loh. Antum nggak ngucapkan di dalam hati 4 rakaat, Allah udah tahu gitu loh. Antum nggak ngucapkan saya sebagai makmuman gitu kan, Allah udah tahu antum di belakang, nggak mungkin ke depan gitu loh. Jadi ada contoh yang simpel gini dari Rasulullah, yang Rasulullah mengucapkan, dan ucapan tersebut menggambarkan niat di dalam hati, Allah menerima itu gitu loh. Jadi sampai di sini Allah Ta'ala alam, itu pandangan saya, dan
pesan saya juga nggak usah diperbesar-besarkan. Nanti dengan teman-teman yang Syafi'iyah nanti berantem, saya juga Syafi'i gitu. Ini sumber-sumbernya dari mazhab Syafi'iyah gitu kan. Namun di sini para a'immatus Syafi'iyah juga sudah menyampaikan jika tidak diucapkan dan di hati itu sudah ada terdetik, Allah sudah menganggapnya itu sah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.